Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo guys, welcome to my video. Di sini saya akan menerangkan materi persamaan garis lurus. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas, yaitu mata kuliah Teknik Informasi dan Komputer dan Media Pembelajaran yang diampu oleh Bapak Depi Ardian Nugraha, SPD MPD. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sriwulan Nurfitriani dengan NPM 222151080 dari kelas 2022C jurusan Pendidikan Matematika. Yang pertama yaitu ada kompetensi inti dan kompetensi dasar pembelajaran, tujuan pembelajaran, materi, kuis, serta penutup. Kompetensi inti pembelajaran yang pertama yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait fenomena dan kejadian tampak nyata. Yang keempat yaitu mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang yang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber belajar lain yang sama dalam sudut pandang teori. Kompetensi dasar pembelajaran yaitu menganalisis fungsi linier sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan linier sebagai persamaan garis lurus. Tujuan pembelajaran dari video ini yaitu untuk memahami persamaan garis lurus, mengidentifikasi persamaan garis lurus, menggambar grafik persamaan garis lurus, memahami gradien garis lurus, menyelesaikan persoalan yang berhubungan dengan persamaan garis lurus, dan yang terakhir yaitu menyelesaikan persoalan identifikasi persamaan garis lurus. Materi yang akan dibahas dalam video ini yang pertama yaitu ada pengertian persamaan garis lurus, yang kedua ada gradien garis lurus, yang ketiga ada cara menentukan persamaan garis lurus, dan yang terakhir yaitu grafik persamaan garis lurus. Untuk pengertian persamaan garis lurus, apa itu persamaan garis lurus? Persamaan garis lurus adalah sebuah persamaan dua variabel yang membentuk kurva berupa sebuah garis linier dengan kemiringan tertentu pada diagram koordinat tertentu. Nah, untuk bentuk umum persamaan garis lurus ada dua. Di sini ada bentuk implisit, yaitu AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, atau AX ditambah BY sama dengan C. Untuk bentuk eksplisit, yaitu Y sama dengan MX ditambah C. Nah, secara umum bentuknya akan memiliki dua variabel yang masing-masing variabelnya punya pangkat orde tertinggi 1. Contohnya 2X ditambah Y sama dengan 4, 3Y sama dengan Y dikurangi 6, X ditambah Y dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, untuk maksud pangkat tertinggi sama dengan 1 itu ini X
dan Y-nya itu pangkatnya 1. Kita bisa lihat ilustrasi yang disajikan pada video ini, yaitu anak kecil nanya ke penjualnya, "Bang, permen 1000 dapat berapa?" Kata penjualnya menjawab, 4 biji, Dek. Lalu anak itu bertanya lagi, "Perasaan kemarin 1000 dapat 5, Bang. Kok naik? Sekarang kalau 2000 berapa, Bang?" Lalu penjualnya jawab, "Ya 8 lah, Dek." Kita bisa dapat simpulkan bahwa kalian juga pasti pernah mengalami kalau harga barang itu semakin kesini tuh semakin naik. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, kita next slide. Nah, di sini lanjutannya itu membuat grafik dari masalah kenaikan harga permen yang tadi ke dalam bidang kartesius. Nah, dimisalkan yaitu harga permen X itu tahunnya. Kemudian kita pilih selang tahun antara 2011 sampai 2019. Kita perkirakan harga permen di tahun 2011 seharga Rp 150 perak per buah, dan setiap 2 tahun sekali harga permen meningkat secara tetap sebesar Rp 25 per buah. Jadi kalau di tahun 2011 itu harga permen 150 per buah, maka di tahun 2012 jadi 175 per buah. Setiap tahun selalu naik hingga mencapai harga Rp250 per buah di tahun 2019. Nah, anggap perubahan harga permen adalah tetap, yaitu Rp25 per 2 tahun. Nah, kita bisa lihat grafiknya dari 2011 ke 2013 ke 2015 ke 2017 sampai 2019 itu harganya itu semakin naik. Untuk materi kedua yaitu menerangkan tentang gradien garis lurus. Kita bisa lihat dalam video ini ada gambar menara Pisa yang berada di Italia. Dia lurus kan, tapi miring gitu. Nah, kita dapat disimpulkan nih, apa sih gradien garis lurus itu? Gradien adalah nilai kemiringan atau kecondongan suatu garis. Intinya, gradien atau kemiringan garis merupakan besarnya perbedaan tinggi Y dibanding besarnya perbedaan datar X. Nah, kita bisa disimpulkan, dimisalkan nih, contohnya itu segitiga AOB nih. Rumusnya itu jadi, kan gradien itu dilambangkan M nih. AB sama dengan komponen Y garis AB dibagi komponen X garis AB, atau sama dengan Y per X. Nah, untuk sifat-sifat gradien garis lurus, yang pertama yaitu panjang atau pendeknya garis tidak mempengaruhi gradien. Yang kedua yaitu menentukan sebagian ruas garis dapat menentukan gradien. Yang ketiga yaitu garis yang gradiennya positif akan miring ke kanan. Yang keempat yaitu garis yang gradiennya negatif akan miring ke kiri. Dan yang kelima yaitu gradien garis yang dilalui titik 0,0 dan titik X, Y mempunyai gradien. Nah, adapun macam-macam kemiringan gradien. Yang pertama yaitu kemiringan positif. Kita bisa lihat dalam gambar kalau kemiringan positif bisa gambarnya seperti ini. Nah, untuk kemiringan negatif gambarnya itu seperti ini. Nah, untuk kemiringan 0 gambarnya akan seperti ini gradiennya itu. Terus untuk kemiringan tak terdefinisi, maka miringnya itu akan seperti gambar ini. Hubungan
Adapun hubungan dua buah garis dengan gradien. Nah, yang pertama itu dua garis sejajar. Jika terdapat dua buah garis yang sejajar, maka gradien dari dua garis tersebut adalah sama, yaitu besarnya itu sama gitu. MA sama dengan MP. Kita bisa lihat gambarnya ini sejajar gitu. Untuk yang kedua, ada dua garis tegak lurus. Nah, jika terdapat dua buah garis yang saling tegak lurus, maka hasil kali gradiennya adalah negatif 1. Kita lihat dalam contoh kayak gini ya. Kalau tegak lurus itu seperti gambar itu, rumusnya itu MA kali MB sama dengan negatif 1, atau MA sama dengan 1 per MB, atau MB sama dengan 1 per MA. Nah, adapun cara menentukan persamaan garis lurus. Cara menentukan persamaan garis lurus dengan jika diketahui gradien dan melalui titik 0, 0. Contohnya itu gradien persamaan garis Y sama dengan min 10 adalah 10, gradien persamaan garis Y sama dengan 9X adalah 9, gradien persamaan garis Y sama dengan min 7X adalah min 7. Jadi gradiennya itu yang ini nih. Yang ini. Kita lanjut. Nah, untuk cara yang kedua yaitu cara menentukan persamaan garis lurus jika diketahui gradien dan melalui titik X1, Y1 akan menimbulkan rumusnya itu Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X kurangi X1, atau Y sama dengan M dikali X1, X dikurangi X1 ditambah Y1. Seperti pada gambar di samping ini. Yang ketiga yaitu cara menentukan persamaan garis lurus jika diketahui dua titik yang dilalui garis, yaitu titik X1, Y1 dan X2, Y2. Rumusnya itu Y dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 dibagi X2 dikurangi X1 dikali Y2 dikurangi Y1, atau bisa dirumuskan juga seperti ini, Y dikurangi Y1 dibagi Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 dibagi X2 dikurangi X1. Nah, adapun cara menggambar grafik dari persamaan garis lurus. Langkah pertama untuk cara menggambar grafik dari persamaan garis lurus itu cari titik potong di sumbu X. Nah, misalkan masalahnya itu gambarlah grafik dari persamaan garis lurus Y sama dengan 3X dikurangi 9. Nah, langkah keduanya itu Y sama dengan 3X dikurangi 9, Y-nya itu variabel Y-nya itu diganti menjadi 0. Jadi 0 sama dengan 3X dikurangi 9. Lalu kedua ruas ditambah 9. Nah, 0 ditambah 9 sama dengan 3X dikurangi 9 ditambah 9. Nah, terus kedua ruas dibagi 3 untuk mendapatkan nilai X. Jadi 9 dibagi 3, 3X dibagi 3. Jadi hasilnya itu X-nya itu 3. Nah, jadi saat Y sama dengan 0, nilai X yang dihasilkan adalah 3, sehingga diperoleh titik potong di sumbu X-nya itu adalah 3,0. Nah, adapun langkah keduanya yaitu cari titik potong di sumbu Y. Y sama dengan 3X dikurangi 9. Nah,
yang tadi kan variabelnya diganti, variabel Y diganti 0, sekarang variabel X yang diganti 0. Jadi Y sama dengan 3 dikali 0 dikurangi 9. Jadi Y sama dengan negatif 9. Jadi saat X sama dengan 0, nilai Y yang dihasilkan itu negatif 9, sehingga diperoleh titik potong di sumbu Y-nya itu adalah 0,-9. Kita bisa lihat pada gambar ada titik 3,0 yang tadi dan 0,-9. Nah, untuk langkah terakhir itu gambar garis yang menghubungkan titik potong yang tadi. Nah, tadi kan udah dapet titik potongnya itu 3,0 sama 0,-9. Nah, dua buah titik potong itu hasilnya bisa ditarik garis lurus seperti yang tampak pada gambar, yang menghubungkan kedua garis titik akan seperti pada gambar gitu, lurus gitu ya, dan miring. Setelah memahami apa yang telah saya sampaikan, materi apa yang telah sampaikan, saya juga menyediakan kuis persamaan garis lurus yang bisa yang kalian kerjakan. Nah, untuk soal pertama, tentukan persamaan garis lurus yang bergradien 3 dan memiliki titik negatif 2, negatif 3. Nah, untuk jawabannya bisa lihat. Lalu untuk soal kedua, yaitu sebuah garis lurus mempunyai persamaan Y sama dengan MS ditambah C. Garis tersebut memiliki titik 4,5 dan 5,9. Nilai dari M tambah C adalah, nah ini pilihan gandanya. Lalu yang soal ketiga, tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik X1 Y1 sama dengan 2014,28 dan X2 Y2 sama dengan 2022,84. Nah, pilihan gandanya kita bisa dilihat dalam video. Untuk yang keempat, yaitu tentukan persamaan garis lurus yang bergradien 6 dan melalui titik negatif 3, negatif 5. Yang gandanya seperti ini. Pilihlah dengan tepat. Yang terakhir, soal terakhir, yaitu persamaan garis yang melalui titik P negatif 1,2 dengan gradien 1/2 adalah, ini pilihan gandanya. Nah, mungkin cukup sekian materi yang saya bahas tadi tentang persamaan garis lurus. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.